Oke, yang selanjutnya adalah kita akan belajar membuat cover ya. Kita akan belajar membuat cover makalah. Bagaimana cara membuat cover makalah? Saya contohkan misalnya seperti ini. Ya, ada cover apa namanya skripsi saya yang modelnya seperti ini. Ya. Ada judulnya, kemudian ini jenisnya apa, kemudian logo, kemudian penyusunnya dan nama lembaganya. Oke ya, seperti itu. Oke, kita coba kita bikin di sini. Oke, ini kita hapus saja ya. Untuk membuat tulisan ya, misalkan contoh penelitian atau penerapan informatika misalnya ya, informatika dalam pembuatan makalah bahasa Indonesia misalnya. Oke ya, kita ketik saja di situ. Kemudian di sini apa jenisnya ya, ini dibuat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia misalnya, atau tugas informatika misalnya ya. Ini logo, setelah logo adalah oleh siapa? Muhammad Saifuddin Zuhri ya, SPD. Oke. MA Bilingual Muslimat NU Sidoarjo. Oke, 2020. Oke, kita reng-reng seperti ini dulu. Nah, kok bentuknya hanya semacam ini? Ya, nggak apa-apa. Kita buat yang bagus ya. Oke. Pertama untuk judulnya. Judul itu kan perlu di tengah ya, atau semuanya kita tengahkan ya. Untuk cover itu semua tulisan di tengah. Caranya adalah kita blok semua, kemudian kita pilih di sini center, atau cukup kita klikkan di situ Ctrl E ya, kita ketikkan di keyboard Ctrl E ya, jadi seperti ini. Nah, langsung pindah ke tengah. Kemudian kita coba lagi. Ini kan semuanya huruf besar ya, semuanya huruf besar. Gimana caranya kalau kita sudah terlanjur menulis di sini tidak huruf besar semua ya, huruf apa namanya, ini huruf kecil semua ya, kita mau merubah menjadi huruf besar semua, itu gimana caranya? Caranya adalah kita blok semua, kemudian klik shift ya, dan F3. Nah, semuanya akan berubah menjadi besar semua. Kemudian ini kan tebal ya hurufnya, berarti ini harus kita tebalkan. Bagaimana caranya? Ya kita bold saja, kita blok, kemudian kita bold atau Ctrl B ya, Ctrl B ya. Tadi untuk ini, untuk merubah menjadi huruf besar adalah Shift F3 ya, Shift F3 ya, saya tulis di sini Shift F3. F3 itu ada di atasnya angka 3 biasanya, di paling atas ya. Oke, Shift F3 sudah. Sekarang bagaimana untuk ini? Ini kan harusnya lebih besar daripada tulisan lain ya. Bisa pakai di sini langsung ya. Ya, seperti ini tinggal dipilih saja. Atau bisa juga pakai shortcut, yaitu Ctrl plus kurung kurawal ya, atau plus begini. Nah, tanda begini, tanda kurung siku kanan. Kurung siku kanan itu letaknya ada di atasnya enter ya, kalau kalian lihat di situ di atasnya enter. Oke, kita coba kontrol siku. Nah, itu akan membesar. Untuk mengecilkannya kontrol sebelahnya, kurung siku yang sebelah kiri ya, untuk mengecilkannya. Oke, seperti itu ya, sudah ya. Oke, caranya membuat seperti itu. Sambil dilihat di sini pasti nanti berubah. Coba cek di sini, ini masih 22 ya. Sekarang saya kecilkan menjadi 16 saja. Nah, ini berubah menjadi 16. Untuk fontnya kita rubah menjadi Times New Roman karena font
yang kita sepakati sebagai font formal adalah Times New Roman ya. Oke. Dibuat untuk tugas informatika. Oke, ini coba kita kapitalkan untuk yang huruf depannya saja. Ya, kita kapitalkan. Klik F3, Shift F3 ya. Klik lagi Shift F3, klik lagi Shift F3. Nah, sampai berubah menjadi huruf depannya kapital. Untuk ini biasa. Oke. Ini di bold juga, misalnya saya bold berarti Ctrl B. Ya, ini Times New Roman. Atau semuanya saya blok. Untuk memblok semua seperti ini pakai Ctrl A ya, Ctrl A. Oke. Terus Times New Roman. Sudah seperti ini ya. Oke. Kita ambil logonya. Logo kita bisa ambil langsung dari sini. Misalnya saya pilih ya, saya pakai logo MAB New ya. Oke, yang ini aja kita seret saja di sini. Biasanya bisa langsung diseret. Nah, seperti itu ya. Oke, kita sesuaikan ukurannya ya. Kita sesuaikan ukurannya saja. Oke, seperti ini. Nah, untuk ukuran untuk layout ini ya, di sini ketika kita klik maka akan muncul format ya, format. Format ini digunakan untuk mengatur gambarnya itu bagaimana. Contoh ya, misalnya kita mau mengatur wrap-nya ya, wrap text-nya. Wrap text itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah posisi gambar ini terhadap tulisan. Ya, wrap text itu digunakan untuk mengatur posisi gambar terhadap tulisan. Ya. Ada inline with text. Inline with text ini berarti gambarnya nanti mengikuti teks. Artinya tadi kan ini di tengah ya, satu garis sama teksnya gitu. Berarti ini sama di tengah ya. Kemudian square berarti nanti ada tulisan di atas dan di samping kiri kanan, kemudian di bawah. Square. Square itu artinya kotak. Untuk tag itu sama mirip dengan square, hanya saja untuk tag itu tidak lurus kotaknya, tetapi seperti ini, mengikuti kontur dari gambar ya. Oke, saya kembalikan lagi. Kemudian stroke itu lebih mendalam daripada tag. Kalau tag itu yang atas dan bawah masih lurus ya, atas bawah. Misalnya kalau ini ada lubangnya begitu, tulisannya nggak masuk di lubangnya. Kalau tag, tapi kalau stroke itu tulisan itu bisa masuk di lubangnya ini ya, stroke. Terus kemudian top and bottom berarti hanya atas dan bawah saja. Nah, ini top and bottom berarti hanya atas dan bawah, jadi di kanan dan kiri tidak ada tulisan. Behind tag berarti letaknya di sebelah belakang teks. In front of text berarti letaknya nanti di sebelah depan teks gitu ya. Oke. Ya sudah, kalau behind seperti ini, tulisannya ada di depan ya. Itu saya pilih yang top and bottom aja. Oke, kita sesuaikan ya, seperti ini biasanya ya. Oke, kalau logonya terlalu besar dikecilkan lagi. Oke, seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup ini. Oke, oleh Muhammad Saifuddin Suri SPD. Nah, ini kita kapitalkan juga untuk depannya, huruf depannya saja ya, huruf depannya. Nah, ini kok nggak bisa. Oke, nggak apa-apa, kita manual saja. Oke, ini SPD. Oke, ini kita bold ya, kita bold. Ini juga kita bold. Terus kita kontrol saja, ini kita bold juga. Ini kita besarkan semua. Sorry, kita besarkan semua. Oke, seperti ini. Oke, sama kayak tadi ya. Ini kita pakai 16 saja. Oke, kita sesuaikan posisinya ya. Untuk mengecil membesarkan ini bisa pakai mouse ya. Jadi klik Ctrl, kemudian sambil ditekan Ctrl jangan dilepas, kemudian scroll mouse-nya.
itu bisa untuk membesar mengecilkan tampilan ya. Oke, coba ini kita kebawahkan ya, ini kita kebawahkan. Nah seperti ini, bilingual Muslimat NU Sidoarjo. Masih terlalu itu ya, disesuaikan aja. Nah, oke ya. Nah seperti ini sampai sesuai, sudah beres. Nah kalau sudah, kita simpan, jangan lupa disimpan seperti itu ya. Jadi tadi untuk membesar mengecilkan huruf bisa pakai Shift F3, untuk membuat ini rata tengah, tulisan rata tengah bisa pakai Align Center ya, atau Ctrl E. Terus untuk membuat tulisan ini bold bisa pakai Ctrl B ya. Terus kemudian untuk membesar mengecilkan font size-nya bisa pakai Ctrl terus kurung siku, Ctrl siku kanan untuk membesarkan, Ctrl siku kiri untuk mengecilkan, seperti itu ya. Oke.